Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini. Jangan lupa like and subscribe ya bagi yang belum, biar terus mengikuti update seputar CPNS dan PNS. Nah, di video ini saya akan membahas tentang protokol kesehatan tes SKB yang sekiranya itu mengikuti dengan penerapan tes UTBK di beberapa perguruan tinggi. Nah, kalian kan sudah tahu nih, kemarin ada pelaksanaan UTBK dari beberapa perguruan tinggi. UTBK itu apa? Itu bukan ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi bahwasanya pada masa pandemi ini sudah dilaksanakan UTBK, yang mana itu kan sudah masif ya. Jadi sudah masif, diselenggarakan secara masif dan diikuti oleh jutaan pelajar SMA yang hendak ke jenjang berikutnya, yaitu perkuliahan. Nah, jadi kurang lebih saya melihatnya itu hampir sama, karena karena pada UTBK yang ini juga sudah sukses lah, walaupun tetap di evaluasinya tetap ada kekurangan dan sebagainya, itu wajar lah, tapi dirasa sudah cukup bagus pelaksanaan. Jadi kemungkinan tes SKB yang masif ini juga pasti akan bersumber dari penerapannya seperti UTBK ini. Nah, jadi bagaimana sih protokol kesehatan dari UTBK ini ya? Nah, jadi yang pertama ada rapid test. Jadi bahkan ini yang di UNER ya. Di UNER itu di beritanya, UNER ini aja menggratiskan rapid test bagi peserta UTBK. Bayangkan. Jadi ketika mungkin sehari sebelum hari H ya, atau ini seminggu, karena kan rapid test itu berlaku sampai 14 hari ya. Jadi itu dirasakan rapid test gratis kepada calon peserta UTBK. Nah, syaratnya untuk UTBK itu dia sudah harus membawa bukti non reaktif pada hasil rapid testnya. Nah, yang kedua, pada waktu hari H itu Anda akan di termometer suhu, biasa dengan menggunakan termogan ya. Nah, bagaimana jika melebihi suhu 37? Normalnya kan suhu normal 36 sampai 37 ya. Nah, bagaimana jika melebihi? Nah, itu akan dipindahkan ke lokasi yang khusus yang berbeda. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, bahkan ada yang sampai merelokasi jadwalnya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya yang itu ya. Yang kedua yaitu termogan ya, waktu yang pelaksanaan yang kedua cek suhu yang seperti ini nih ya gambarnya. Yang ketiga itu jarak komputernya itu memang sudah disetting terpisah-pisah. Jadi ada jarak sekitar satu bangku atau satu unit lagi sehingga benar-benar berpisah. Dan tidak lupa ketika masuk memang sudah memakai ini ya, masker ataupun face shield ya. Nah, itu gambaran sederhana penerapan protokol kesehatan ya. Oh ya, kelupaan bahwa pasti ada cuci tangan di depan lah ya, pasti ketika masuk ujian UTBK tersebut. Nah, selanjutnya ini bagaimana evaluasi yang protokol kesehatan yang kemarin. Nah, ini ada berita bagus nih. Nah, jadi ada berita bahwa sudah diterapkan protokol kesehatan, tapi sebanyak 1.500 peserta tak bisa ikut UTBK tahap 1. Nah, jadi mereka yang nanti tersisih pada waktu ditermogan, maka dia itu bisa dipindahkan ke lokasi yang ruangan tersendiri atau direlokasi ke jadwal selanjutnya UTBK tahap 2. Jadi Anda benar-benar harus sehat ini guys. Ini padahal ini kesempatan yang
sangat-sangat dinanti ya, menentukan lagi. Jadi rugi sangat-sangat bagaimana ya, rugilah jika hal hal yang seperti ini membuat kita jadi tidak ikut bersaing. Nah ini saya bacakan ya. Jadi evaluasi ini sumbernya dari detik.com. Jadi pada capaian kemarinnya hari pertama, nah itu ada catatannya. Nah catatannya pertama ini bahwa tetap ada PTN, UTBK, PTN yang tidak melaksanakan tes UTBK. Nah ini ya, yaitu seperti Undana, UNJ, Unsri, dikarenakan tidak diizinkan oleh Satgas COVID setempat. Nah jadi kemungkinan yang SKB pun juga jika tidak mendapatkan izin dari Satgas COVID setempat, kemungkinan juga akan diundur lagi. Jadi kemungkinan SKB ini nggak serentak. Kalau melihat UTBK aja juga tidak bisa serentak. Nah selanjutnya yang ini nih, adanya alasan teknis. Nah itu dipindahkan lah, mungkin di sini juga tidak disebutkan. Yang ini dipindahkan ke tahap kedua. Nah ini peserta tahap 1 yang baru di persatuan tidak dapat mengambil sertifikat direlokasi pada tahap kedua. Nah ini perlu tapi nanti juga ada berita lagi ya guys, nanti saya bahas selanjutnya nih, karena tidak ada tahap ketiga, jadi nanti benar ya. Lalu yang ini selanjutnya, relokasi juga dilakukan pada peserta yang suhunya melebihi 37,5 derajat Celcius dan hasil rapid test menyatakan reaktif. Data masih on progress. Jadi rapid test itu kan memang bukan metode yang benar-benar akurat. Nah oleh karena itu dia memang hasilnya 10 menit sudah keluar, tapi ditunggu sampai 30 menit, harus diamati sampai 30 menit, karena itu bisa-bisa saja terjadi perubahan. Nah selanjutnya itu ada berita lagi. Nah catatan yang kedua, kendala energi masih ditemukan beberapa kendala di lokasi pusat UTBK karena gangguan server, jadi mati dan sebagainya. Tapi masih bisa diatasi dengan keterlambatan waktu lah, sekitar 10-20 menit. Ini cuma masalah teknis. Tapi bayangkan juga apalagi ini yang tes SKB ya, yang butuh server yang benar-benar penuh juga. Nah selanjutnya yang nomor 2 ini, pada sesi 11 masih dalam bahwa peserta menyatakan tunanetra pada pendaftaran ternyata bukan tunanetra. Ini kembali ke teknis yang tidak ada sangkut pautnya dengan COVID-19 ya. Nah itu saja catatan kejadian seputar TBK yang kemarin. Jadi ada berita lagi bahwa dari LTMPT ini kan lembaga, nanti bisa di searching, saya juga lupa ya. Jadi lembaga yang panitia pelaksanaan UTBK. Jadi tidak ada UTBK atau SBMPTN tahap 3, sehingga peserta harus benar-benar menjaga kesehatan. Jadi bayangin jika Anda misal waktu hari H suhu Anda lebih dari 37,5 derajat, Anda kan kemungkinan mungkin bisa direlokasi ke ruangan khusus atau di reschedule ke tahap kedua. Nah jika tahap kedua Anda juga masih suhu Anda terlalu tinggi, Anda bisa saja secara gak langsung gugur guys, karena tidak bisa mengikuti tahap ketiga. Walaupun kita belum tahu ya nanti bakal beneran tidak ada tahap ketiga atau bagaimana, soalnya kan ini bener-bener hal non teknis yang berbagai kemungkinan itu bisa terjadi dan menyebabkan kesalahan yang menyebabkan kerugian yang benar-benar di luar ini kita lah, imajiner kita lah. Karena ya mungkin yang dari punya potensi unggul ketika reha sakit kan jadi eman-eman. Nah jadi Anda harus benar-benar sehat, jaga kondisi, selalu pakai masker, higienis, cuci tangan pakai hand sanitizer juga,
keluar ini. Dan jadi benar-benar harus menjaga kesehatan, minum suplemen vitamin, benar-benar fit, jangan memforsir tenaga yang berlebihan, lalu beristirahat ya. Jangan lupa tonton video saya yang ini ya, rahasia peringkat pertama SKD, SKB, dan saya sebagai peserta terbaik ketika lancar. Di situ juga ada tips-tips dan triknya dalam menghadapi tes SKB. Semoga sukses dan jangan lupa banyak-banyak berdoa dan sedekah. Oke, gitu aja guys. Jadi PNS tahun ini karena 2020 sampai 2021 sepertinya memang belum ada pembukaan CPNS dan mungkin itu baru bisa dilaksanakan 2022. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, see you, bye. Assalamualaikum.